Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, dan tolong tuntun kami dengan kuat kuasa roh suci Tuhan, sehingga kami dapat dimampukan, dikuatkan, dan diteguhkan untuk bisa menghidupkan kebenaran firman-Mu, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Dianiaya karena nama Kristus. Ayat intinya diambil dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Keterangannya, sebagaimana Kristus dibenci tanpa sebab, begitulah nantinya umatnya akan dibenci oleh sebab mereka menurut hukum-hukum Tuhan. Jikalau ia yang kudus, suci dan tak bercela, yang mengerjakan yang baik dan hanya kebaikan saja di dunia kita, diperlakukan sebagai seorang penjahat dan dihukum sampai mati, maka murid-muridnya seharusnya mengharapkan perlakuan yang sama. Betapapun tidak bersalahnya kehidupan mereka dan tidak bercacatnya tabiat mereka. Undang-undang buatan manusia, undang-undang yang dihasilkan oleh agen-agen setan di bawah dalih kebaikan dan pembatasan kejahatan akan ditinggikan, sementara hukum-hukum Tuhan yang kudus dihina dan diinjak-injak di bawah kaki. Dan semua yang membuktikan kesetiaan mereka dengan penurutan kepada hukum Yehova harus bersedia untuk dianiaya, untuk dibawa ke hadapan pengadilan yang tidak memiliki standar hukum Tuhan yang tinggi dan suci. Mereka yang hidup pada zaman akhir sejarah dunia ini akan mengetahui apa artinya dianiaya demi kebenaran. Dalam pengadilan, ketidakadilan akan terjadi. Para hakim akan tidak mau mendengarkan alasan mereka yang setia pada hukum-hukum Tuhan, karena mereka mengetahui perdebatan mengenai hukum yang keempat itu tidak akan dapat dijawab. Mereka akan berkata, kita mempunyai undang-undang, dan oleh undang-undang kita, ia harus mati. Hukum Tuhan tidak berarti apa-apa bagi mereka. Bagi mereka hukum kita yang unggul. Mereka yang menghormati hukum manusia ini akan dikasihani, tetapi mereka yang tidak mau tunduk kepada sabat berhala, tidak akan ada belas kasihan bagi mereka. Pada musim panas, tidak akan ada perbedaan antara pohon yang selalu hijau dengan pohon-pohon lain. Tetapi ketika badai musim dingin tiba, pohon yang selalu hijau tetap tidak berubah, sedangkan pohon-pohon lain gugur semua daunnya. Begitulah para penganut yang berhati palsu sekarang mungkin tidak dapat dibedakan dari orang Kristen yang sejati. Tetapi waktunya sudah dekat bila mana perbedaan itu akan nyata. Biarlah perlawanan bangkit. Biarlah kefanatikan dan kekerasan bergoncang kembali. Biarlah aniaya menyala-nyala dan yang setengah hati serta kemunafikan mengayun dan menggoncang iman. Tetapi orang Kristen sejati akan tetap berdiri teguh seperti batu karang. Imannya lebih kuat, pengharapannya lebih cerah daripada pada masa kemakmuran. Dianiaya oleh karena nama Kristus. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengamarkan bagi seluruh umat-umat Tuhan yang setia, yang rela mengorbankan segala sesuatunya untuk terus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Dalam kondisi yang terjadi terlebih khusus di akhir zaman, pemeliharaan hukum-hukum Allah, terlebih khusus hukum keempat tentang sabat hari ketujuh, akan menjadi satu hal yang menentukan. Umat-umat Tuhan yang setia kepada hukum-hukum Allah yang terus menguduskan hari sabat hari ketujuh
akan ditangkap, akan dibawa kepada pengadilan-pengadilan yang dengan jelas pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini, pengadilan yang tidak berdasarkan dengan hukum Tuhan, yang hanya berdasarkan undang-undang kita. Dan bagaimanapun alasan yang disampaikan oleh umat-umat Tuhan tidak akan merubah apa-apa. Untuk itu, sebagaimana Kristus telah diperlakukan tidak adil, sebagaimana Kristus demi mempertahankan kebenaran dianiaya dan diperlakukan dengan tidak adil, bagi umat-umat Tuhan yang setia, yang dengan jujur, dengan murni mengakui sebagai pengikut Kristus, pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengamarkan akan diperlakukan hal yang sama. Pertanyaannya adalah, apakah ketika hal ini terjadi, kita akan tetap setia dan terus berharap kepada Tuhan? Kita akan terus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan? Kabaran firman Tuhan pada pagi hari ini menegaskan, bagi umat Kristen yang sejati, dalam penganiayaan, dalam pergumulan, dalam tantangan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen yang sejati akan tetap berdiri teguh seperti batu karang. Imannya lebih kuat, pengharapannya lebih cerah daripada pada masa kemakmuran. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak atas pekabaran firman Tuhan yang telah mengamarkan kami agar kami siap sedia menghadapi setiap tantangan pergumulan yang akan terjadi ke depan. Bantu kami untuk tetap terus berharap, terus beriman kepadamu, dan dengan pertolongan Tuhan kami akan terus mengikuti dan menuruti akan hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Bukan karena kami sanggup, tapi karena Engkaulah yang menyanggupkan kami untuk setia hingga akhir. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon kekuatan dari surga, agar kami semuanya bisa dimampukan dengan pertolongan Tuhan memiliki iman yang teguh, kesetiaan yang sungguh-sungguh, siap menerima roh jan akhir, dan kiranya kami semua dilayakkan menerima meterai Allah yang hidup, sehingga dalam pergumulan apapun yang Kau izinkan kami alami, kami dapat menang bukan karena kami sanggup, tapi karena Engkaulah yang terus menyanggupkan kami. Diberkatilah kami semuanya Tuhan dalam setiap pergumulan tantangan yang Kau izinkan kami alami, yang mengalami sakit penyakit, duka cita, lemah iman atau pergumulan apapun. Kiranya Allah yang maha baiklah yang terus menjadi solusi bagi setiap pergumulan kami, sehingga kami akan merasakan indahnya terus berjalan bersama-sama dengan Kau hingga Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.